Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan buah sebagai sumber energi listrik alternatif. Nah, topik yang kita bahas ini berhubungan dengan biologi, fisika, dan kimia. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu dengan guru fisika di sini, yaitu ada Miss Erna, saya sendiri, lalu Miss Destia. Selanjutnya untuk guru biologi ada Memesti dan Miss Tri. Selanjutnya untuk guru kimia ada Miss Aida dan Miss Nur. Tahukah kalian tentang limbah baterai? Baterai merupakan sebuah bahan yang tidak ramah di lingkungan. Harganya mahal dan kandungannya berupa logam berat. Sebagai sumber energi listrik, banyaknya penggunaan baterai pada barang-barang elektronik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan bahan alam yang dapat menghasilkan listrik dan ramah lingkungan. Kali ini kita akan belajar tentang pembuatan baterai alami yang berasal dari buah-buahan. Bahan alami yang digunakan, yang pertama ada jeruk nipis, yang kedua ada tomat, yang ketiga ada kentang, yang keempat ada timun, dan yang kelima ada apel, terakhir keenam ada lemon. Nah, sebelumnya kalian harus mencari tahu terlebih dahulu pH dari bahan alami yang ada di sini. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang digunakan ada LED, lalu ada kabel penjepit buaya, lalu ada multimeter. Multimeter ini bisa untuk mengukur arus listrik dan juga tegangan listrik. Selanjutnya ada paku, lalu ada cutter dan juga uang kuningan. Untuk cara kerjanya yaitu siapkan 5 buah jeruk nipis, 5 uang logam, 5 paku, 5 kabel penjepit buaya, dan 1 LED. Nah, di sini kalian iris si jeruk nipis dengan menggunakan cutter atau pisau, lalu kalian tancapkan paku di sebelahnya. Ingat, harus ada jarak antara uang logam dengan si pakunya. Setelah semuanya selesai, maka kalian sambungkan dengan si kabelnya. Uang logam atau uang koin kuningan ini sebagai tembaga, yaitu sebagai kutub positif. Selanjutnya paku di sini atau besi dia sebagai kutub negatif. Seperti baterai ya, ada kutub positif dan juga kutub negatif. Makanya di sini kabelnya itu harus disambungkan dengan yang satu kutub positif, yang satunya dengan kutub negatif. Selanjutnya juga seperti itu, kabelnya nanti yang satu disambungkan ke koin, yang satunya lagi ke paku. Selanjutnya sampai 5 buah jeruk nipis itu tersambung oleh kabelnya. Setelah itu di ujungnya kalian sambungkan dengan lampu LED ya. Nah, di sini untuk mengecek si lampu LED-nya menyala terang atau redup. Jadi nanti kalian coba satu-satu untuk bahan alami yang akan digunakan. Ini kan yang pertama ada jeruk nipis. Nanti kalian coba lagi untuk yang kentang, tomat, timun, dan lemon ya. Nanti dicoba ini menyala lampu LED-nya seperti apa, terang ataukah redup. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk pengukuran arus listrik? Ini misalnya ada contohnya di kentang ya. Nanti akan terlihat berapa besar kuat arus yang ada pada kentang ini ya. Oke, gunanya kalian mengukur pH dari buah tersebut adalah untuk mengukur tingkat keasaman dari si buah tersebut ya. Untuk pembahasan secara fisika, yang pertama adalah listrik dapat mengalir karena adanya perpindahan elektron bebas dari ion-ion dalam sebuah zat atau larutan.
Di sini juga ada hubungan kuat arus dengan keasaman buah. Nanti kalian cari sendiri ya. Semakin asam buah, maka kuat arus listriknya bagaimana? Ataukah semakin kecil atau semakin besar? Lalu selanjutnya mengetahui kuat arus listrik pada buah. Yang keempat, ternyata buah itu dapat dijadikan sebagai baterai alami, walaupun arus listriknya nggak begitu besar ya. Dan selanjutnya, secara kimia, larutan senyawa asam seperti asam sulfat, asam oksalat, dan asam sitrat merupakan jenis larutan elektrolit. Dalam sel volta, larutan elektrolit ini berfungsi menghantarkan dua ion dari anoda ke katoda, sehingga mampu mengalirkan arus listrik. Masih ingat dengan katoda dan anoda? Katoda di sini adalah si tembaganya atau uang koin logam tadi. Lalu si anoda atau kutub negatifnya itu adalah si pakunya. Ya, besi atau paku dan tembaga uang koin kuningan merupakan elektroda, sedangkan jeruk nipis dan kentang merupakan elektrolitnya. Lalu di sini ada hubungan pH keasaman buah dengan arus listrik. Selanjutnya, paku di sini sebagai kutub negatif mengalami oksidasi, sedangkan uang koin kuningan kutub positif mengalami reduksi. Itulah sebabnya dapat menghasilkan arus listrik ya. Ini adalah penjelasan secara kimianya. Lalu secara biologinya, di sini kita menggunakan bahan alami yang berupa umbi-umbian dan juga buah-buahan.